Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran matematika Man3 Palembang. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali video yang selanjutnya ya, tentang dasar-dasar peluang atau kaidah pencacahan. Itu bagian yang kedua ya. Oke, kita mulai. Nah, jadi pada materi kaidah pencacahan ini kan kemarin sudah dijelaskan terbagi menjadi 3. Yang pertama itu pengisian tempat, yang kedua itu permutasi, yang ketiga itu kombinasi. Nah, masalah pengisian tempat, aturan pengisian tempat yang kaidah aturan penjumlahan dan aturan perkalian ini kan sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi yang belum nonton video sebelumnya, Ibu harap itu nonton dulu biar ngerti. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah permutasi dulu ya, karena kalau kombinasi kayaknya ini bakal panjang videonya ya. Jadi kita bahas dulu permutasi. Nah, kombinasi ini akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum belajar tentang permutasi, kita akan belajar dulu atau mengerti dulu yang namanya faktorial. Karena faktorial ini sering ibaratnya tuh yang namanya permutasi dan kombinasi itu pasti erat hubungannya dengan faktorial. Nah, sekarang faktorial itu lambangnya ini ya, ada tanda seru. Ini bacanya ini n faktorial. Nah, apa itu faktorial? Jadi faktorial itu adalah perkalian sampai dengan jadi 1. Jadi kalau seandainya n faktorial itu artinya n dikali n dikurang 1 dikali n-2 sampai dengan dikali dengan 1. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau contohnya di sini 0 faktorial itu 1, 1 faktorial 1. Nah, 3 faktorial artinya 3 dikali 2 dikali 1. Jadi berkurang 1 terus ini sampai dengan perkalian menjadi 1 kayak gitu. Berarti 4 faktorial 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, sekarang di sini yang ini ini kan 3 2 1 ini 3 kali 2 kali 1 ini bisa dibuat dengan 3 faktorial. Jadi 4 faktorial itu bisa dibuat 4 dikali dengan 3 faktorial. 8 faktorial itu berarti 8, habis 8 7, kurangi 1 terus, habis 7 6, 6 5 4 3 2 1. 6 5 4 3 2 1 sama aja dengan 6 faktorial. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau seandainya gini, misalnya 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Bukan 2 faktorial mentang-mentang 4 dibagi 2 laju 2, bukan ya. Tapi 4 faktorial tadi dijabarkan jadi apa? 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 2 faktorial itu artinya 2 dikali 1. Maka 2 kali 1 dengan 2 kali 1 ini kan bisa dihilangkan ya. Jawabannya 4 faktorial dibagi 2 faktorial itu 4 dikali dengan 3. Nah, kayak gitu. Habis 3 2 ketemu 2 habisnya. Jadi kalau seandainya ada 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Ini gimana ini? 5 faktorial 5 dikali 4. Habis 4 berapa? Habis 4 3 kan? 3 ketemu 3 itu habis. Habis 4 kan 3 2 1. Nah, ini kan sama aja dengan 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial, ini habis. Berarti jawabannya sama aja 5 dikali 4. Bisa ya sampai sini pengertian faktorial. Nah, ini soal-soal faktorial ini ada di buku kalian, itu halaman 171 soal nomor 36 ya. Ini ada A, B, C. Kita disuruh menentukan yang namanya nilai n. Coba kita kerjakan dulu. Sekarang yang A dulu ya kita kerjakan. Yang A itu katanya di sini n plus 1 faktorial sama dengan 10 dikali dengan n plus 2 faktorial. Kita jabarkan dulu. N plus 1 faktorial itu kan artinya n plus 3 faktorial ya. N plus 3 faktorial itu artinya n plus 3 dikali n plus berapa? 3 dikurang 1 berarti 2 dikali n plus berapa? N plus 2 dikurang 1 1 ya, dikali lagi dengan n, sampailah ini dikali dengan 1, nilainya sama dengan 10
dikali n plus 2 faktorial itu artinya n plus 2 dikali n plus 1 sampailah ini dikali dengan 1. Kayak gitu kan penjabaran n plus 2 faktorial. Jadi yang nama faktorial kurangi 1 terus sampai dia jadi 1. Sekarang ini ada yang bisa dicoret nggak ini? Coba ada nggak yang bisa dicoret di sini? Ada ya, n plus 2 faktorial sampai dengan 1. Di sini juga ada n plus 2 faktorial sampai dengan 1. Karena ruas kiri ada di ruas kanan ada, maka bisa dicoretkan, dihilangkan. Maka dapatlah di sini, tinggallah di sini n plus 3 sama dengan berapa ini? 10. Berarti dapatlah n di situ akan sama dengan 7. Maka jawabannya jadi 7. Oke, lanjut yang B ya. Oke, kita coba yang B. Yang B di sini katanya n plus 1 faktorial dibagi dengan n min 1 faktorial nilainya sama dengan 56. Kita disuruh mencari tentukan yang namanya nilai n. Kayak gitu ya, kita disuruh mencari tentukan yang namanya nilai n. Oke, coba kita kerjakan. Berarti di sini n plus 1 faktorial ini kalau dijabarkan berarti n plus 1 dikali habis n plus 1 berarti dikurang 1 lagi, plus 1 kurang 1 jadi habis ya, jadi n ya. Habis itu habis n min 1 selalu dikurang 1, habis itu n min 2 sampailah dia dikali dengan 1 per n min 1 faktorial. N min 1 faktorial itu artinya n min 1, habis n min 1 n min 2, n min 3 sampai dia dikali dengan 1. Nilainya akan sama dengan 56. Sekarang ada yang bisa dihilangkan di sini? Mana yang sama ini? Ini sama dengan bawah, jadi dia bisa dihilangkan ya. Jadi tinggal berapa di sini? Berarti tinggallah di sini n plus 1 dikali dia dengan n, nilainya sama dengan 56. Nah, sekarang ini bisa kamu kalikan ke dalam, habis itu bisa kamu faktorkan atau bisa kamu tebak. Nah, jadi berapa bilangan yang dikalikan jawabannya tuh 56. Dua bilangan perkalian hasilnya tuh 56 yang selisihnya 1. Kalau seandainya kamu nggak mau yang namanya mengalihkan ke dalam kayak gitu ya, memfaktorkan. Berapa bisa ditebak? 56 itu perkalian berapa kali berapa? Bisa 56 itu perkalian 8 dikali dengan 7. Bener kan? Berarti 8 itu sama aja 7 ditambah 1 kan? Berarti dapatlah nilai n-nya. Maka dapatlah n di situ akan sama dengan 7. Seperti itu. Oke. Nah, lanjut ke soal yang C nomor 3. Oke ya, lanjut soal nomor C yang nomor 3 ini. Masih soal yang tadi, coba kita kerjakan. Ini bagian C. N plus 1 faktorial. N plus 1 faktorial itu artinya N plus 1. Habis N plus 1 dikurangi 1, N plus 1 dikurang 1 jadi N. Habis itu N min 1. Terus habis N min 1 N min 2. Terus n min 3 sampailah dianya menjadi 1 sama dibagi n min 2 faktorial itu artinya n min 2 terus n min 3 dikurang 1 terus ya sampailah dia jadi 1 sama dengan n faktorial n dikali n min 1 n min 2 n min 3 n min 4 sampai 1 dibagi n min 4 faktorial itu artinya n min 4 n min 5 sampai jadi 1. Sekarang ada yang bisa dicoret enggak? Yang bisa kita hilangkan ini n min 2 sampai 1, n min 2 faktorial ini atas bawah sama. Yang di sini mana ini? N min 4 faktorial dengan n min 4 faktorial. Ya, ini habis. Nah, sekarang tinggal berapa di sini? Coba kita kerjakan dulu. Berarti tinggallah di sini
N plus 1 dikali dengan N dikali dengan N min 1 nilainya sama dengan N dikali dengan N min 1 dikali dengan N min 2 dikali lagi dengan N min 3. Benar ya? N kali N min 1, N min 2, N min 3. Nah sekarang karena tanda sama dengan berarti yang sama di kiri dan yang sama di ruas kiri dan sama di ruas kanan itu bisa dihilangkan. Siapa yang sama di sini? Ini sama-sama ada N di ruas kiri dan di kanan sama-sama ada N, bisa dihilangkan. Di kiri ada N min 1, di kanan ada N min 1 juga bisa dihilangkan. Maka tinggal apa ini hasilnya? Berarti hasilnya tinggal N plus 1 nilainya sama dengan ini kalikan ya. N dikali N berarti N kuadrat. Ini ke sini min 3N ya. Min 3 min 2N berarti jadi min 5N. Ini berarti plus 6 ya. Kita nolkan ruas kanan, ini pindahkan ke sini. Berarti ini jadi N kuadrat dikurang dengan 5N plus 6. Ini plus N pindah ke sini jadi min N ya, plus 1 pindah ke sini jadi min 1. Berarti hasil ini sama dengan 0. Maka hasilnya akan sama dengan berapa di sini? N kuadrat 5N dikurang N. Berapa jadinya? Min 6N ya. Karena 5 dikurang min 5 min 1 kan min 6. 6 dikurang 1 jadi 5. Plus 5 sama dengan 0. Oke, faktorkan. N kuadrat perkalian antara N dikali dengan N. 5 1 kali 1 kali 5 ya. Supaya dapat min 6 berarti ini min ya. Berarti dapatlah di sini N sama dengan 1 atau N sama dengan 5. Seperti itu. Oke, bisa dipahami tentang faktorial. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya ini adalah permutasi. Jadi permutasi ini terbagi menjadi beberapa macam. Ada permutasi semua unsur, tapi permutasi semua unsur ini bisa dipakai yang namanya logika kaidah perkalian ya. Permutasi unsur sebagian, permutasi unsur yang sama, dan permutasi siklik. Nah kayak gitu. Jadi kita bahas satu-satu dulu. Mulai dari permutasi sebagian unsur. Jadi kapan kita pakai permutasi sebagian unsur ini? Jadi permutasi sebagian unsur ini ialah aturan penyusunan dari R unsur dari N unsur yang tersedia dengan memperhatikan urutan. Bingung ya seperti ini kalau pakai kalimat seperti ini. Jadi intinya permutasi ini, jadi kalau kita disuruh menyusun beberapa unsur dari beberapa unsur, bingung juga ya. Jadi gini, contohnya kalau seandainya dari 5 orang kita disuruh mengambil 3 orang. Nah kayak gitu, artinya semua dari 5 orang diambil 3 orang, artinya enggak semua orang tuh terpilih kayak itu. Makanya dari N unsur diambil dari R unsur diambil N unsur kayak gitu ya. Dimana ini yang menjadi kunci kombinasi di sini permutasi. Jadi kunci permutasi ini di sini dia urutan diperhatikan. Artinya urutan diperhatikan di sini ada tingkatan. Jadi pemilihan permutasi ini sifatnya ini enggak bebas. Jadi ingetin yang ini karena nanti kasusnya ini hampir mirip dengan yang namanya kombinasi nanti. Jadi kalau permutasi sini pemilihan ini enggak bebas, tidak bebas, artinya di sini ada tingkatan. Jadi contohnya gini, kalau seandainya di kelas kalian itu ada 5 nilai tertinggi, nggak mungkin ranking 1 itu ada 5 kan. Maka dari 5 nilai tertinggi itu dipilihlah 3 orang untuk menempati ranking 1, ranking 2, dan ranking 3. Nah disitu kan ada tingkatan kan, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Orang pertama yang dipilih menjadi ranking 1 itu nggak sama kedudukannya dengan orang yang kedua dan ketiga yang dipilih. Dimana-mana ranking 1 lebih tinggi daripada ranking 2 dan ranking 3. Kalau seandainya orang ketiga yang dipilih untuk jadi ranking 3 nggak sama dengan orang pertama yang dipilih untuk jadi ranking 1. Nah kasus yang seperti itulah kita pakai yang namanya permutasi kayak gitu.
Jadi nggak bebas kita milih. Contohnya lagi pemilihan ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris kayak gitu. Orang yang pertama yang dipilih untuk jadi ketua kelas nggak sama kedudukannya dengan orang kedua yang dipilih jadi wakil ketua kelas kayak gitu. Jadi pemilihan yang sifatnya nggak bebas ada tingkatan itu namanya permutasi. Jadi kayak gini ya, permutasi itu dipilih dari n unsur dari yang r unsur dari n unsur yang tersedia. Ini rumus permutasi. Permutasi nr sama dengan n faktorial dibagi, oh ini maaf ya salah ya. Ini ada kesalahan, ini bukan n faktorial dibagi dengan n min r, bukan satu ini tapi n min r faktorial. Jadi contohnya tadi kalau seandainya permutasi dari ada 5 orang ranking tertinggi tadi, nilai tertinggi tidak mungkin ranking 1 ada 5, diambil 3 orang untuk ranking 1, ranking 2 dan ranking 3. Jadi permutasi dari 5 diambil 3, berarti ini sama aja dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 berapa? 2 faktorial. Gitu cara pemilihannya ya. Oke, selanjutnya di sini yang kedua itu permutasi unsur yang sama. Ini namanya permutasi unsur yang sama. Kapan permutasi unsur yang sama ini dipakai? Jadi permutasi unsur yang sama ini dipakai kalau seandainya ada untuk pemilihan di mana itu ada kasus-kasus yang sama, di mana ada unsur-unsur yang sama. Jadi kalau ada unsur-unsur yang sama, di sini kita pakai permutasi unsur yang sama ya. Jadi ini rumusnya, permutasi itu sama unsur yang sama itu sama dengan n faktorial. N faktorial ini adalah jumlah seluruhnya. Jadi kalau seandainya seluruh unsur itu ada 5, berarti ini 5 faktorial dibagi k faktorial, r faktorial, n faktorial, ini jumlah unsur yang sama. Jadi ini jumlah unsur yang samanya ya. Ini kalau kita kasih keterangan ini jumlah semua unsur, yang ada. Nanti untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh ya. Nah, ini jumlah unsur yang sama. Ini jumlah unsur yang sama. Jumlah unsur yang sama. Kayak gitu ya. Jadi k faktorial, r faktorial, m faktorial ini adalah jumlah unsur yang samanya. Ini jumlah unsur yang samanya. Oke, selanjutnya masih permutasi. Nah, jadi yang selanjutnya ini adalah permutasi siklik. Nah, jadi banyak permutasi ini ya. Jadi permutasi siklik. Permutasi siklik ini aturan pengisian tempat, cirinya kapan itu siklik ini dipakai? Kalau seandainya ada kata-kata yang berhubungan dengan lingkaran. Jadi contohnya berhubungan dengan lingkaran itu ada unsur atau kata-kata yang bentuknya melingkar kayak gitu. Atau meja bundar, yaitu meja bundar, melingkar, membentuk lingkaran kayak gitu. Pokoknya ini berhubungan dengan yang namanya lingkaran. Jadi kalau berhubungan dengan lingkaran itu pakai rumus permutasi siklik, penyusunan tempat itu. Jadi rumusnya ini, permutasi itu sama dengan n-1 faktorial. N ini jumlah unsur. Jadi kalau unsurnya ada 5, berarti 5 dikurang 1 faktorial. Unsurnya 6 dikurang 1 faktorial. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Jadi contoh soal ini ada di buku kalian halaman 169, soal nomor 17. Nah, sekarang ini. Dari 10 calon pengurus OSIS akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, sekarang dari 10 calon ini dipilih 1, 2, 3, dipilih 3 orang. Banyak cara pemilihan. Nah, nggak dibilang kan di sini pakai permutasi apa. Sekarang ini ada nggak unsur yang sama? Kan nggak ada. Ini ketua, sekretaris, bendahara kan beda. Nggak membuat lingkaran juga. Nah, sekarang lihat ketua, sekretaris, bendahara ini ada tingkatan nggak? Ada tingkatan. Orang pertama yang dipilih sebagai ketua nggak sama dengan orang ketiga yang dipilih sebagai sekretaris kedudukannya. Ketua selalu lebih tinggi daripada sekretaris dan bendahara. Maka pemilihan yang ada tingkatan seperti ini namanya permutasi. Permutasi apa? Permutasi unsur sebagian.
Jadi kalau kita jawab permutasi dari berapa di sini? Dari 10 orang diambil 3 orang. Jadi 10 diambil 3. Berarti rumusnya tadi apa? 10 faktorial dibagi 10 dikurang 3. Berapa 10 dikurang 3? 7 ya. 7 faktorial. Berarti berapa ini? 10 faktorial dibagi 7 faktorial. Berarti ini 10 faktorial itu berapa? 10 dikali 9 dikali 8. Habis 8 berapa? 7 faktorial kan? 7 ketemu 7 habis. Berarti ini kalau dibuatnya seperti ini. Nah, 7 faktorial per 7 faktorial bawah ini. Kan faktorial kan perkalian sampai 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Dibagi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berarti 7 sama 7 habis. Tinggallah hasilnya 10 kali 9 kali 8. Berapa banyak cara pemilihan? 720. Nah, berarti ini ada 720 cara. A jadi jawabannya. Oke, lanjut soal nomor 18. Soal nomor 18, banyaknya permutasi 4 huruf yang berbeda yang bisa diambil dari 24 huruf dengan yang ada tanpa pengulangan. Berarti nggak semuanya huruf itu diambil 24 huruf itu kan. Dari 24 huruf cuman diambil 4 huruf aja. Berarti jawabannya di sini permutasi dari 24 diambil 4. Berarti jawabannya sama aja, 24 faktorial dibagi 20 dikurang 24 dikurang 4 berarti 20 faktorial. Oke, jabarkan 24 faktorial itu artinya 24. Habis 24 23, habis 23 22. Terus 21, habis 21 berapa? 20. 20 ketemu 20 kan habis. Maka inilah jawabannya. Nah, jawabannya 24, 23, 22, 21. Jadi jawabannya adalah E. Oke, soal selanjutnya. Soal selanjutnya ini, dari 7 orang pengurus ekstrakurikuler akan dipilih masing-masing sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan humas. Banyak cara penyusunan. Nah, sekarang ini ada tingkatan nggak? Ada tingkatan kan? Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan humas. Karena dia ada tingkatan, maka kasus seperti ini kita pakai yang namanya kombinasi, kayak gitu ya. Kombinasi permutasi, karena ada tingkatan, nggak bebas ya. Berarti permutasi berapa? Dari 7 orang mau diambil berapa orang di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti diambil 5 orang. Berarti sama aja 7 faktorial dibagi 7 dikurang 5 berapa? 2 ya, 2 faktorial. Oke, jabarkan. 7 faktorial itu 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4. Habis 4 berapa? 3. Habis 3 2. 2 ketemu 2 habis ya. Berarti jawabannya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2. Berapa ini kalau kita kalikan? 2520. Jadi jawabannya itu adalah C. Jadi jangan dilupakan kasus permutasi yang seperti ini, karena nanti kasus seperti ini bakal muncul di kombinasi, dan kalian nggak dibilang di situ gunakan kombinasi atau gunakan permutasi. Jadi pintar-pintar kita sendiri kapan kita pakai permutasi, kapan kita pakai kombinasi. Intinya itu tadi, permutasi itu dipakai kalau seandainya untuk pemilihan yang tidak bebas atau ada tingkatan. Selalulah ingat itu ya, supaya jangan bingung pas waktu ketemu soal tentang kombinasi kayak gitu, karena kasusnya sama. Lanjut, sekarang ini halaman 169 nomor 11, banyaknya susunan huruf berbeda yang dapat dibuat dari kata bahagia. Nah, sekarang ini kita disuruh menentukan susunan huruf-huruf. Jadi biasanya kalau kita disuruh menentukan susunan huruf-huruf, misalnya bahagia, matematika gitu, gimana cara membuat susunan huruf yang terbentuk dari kata Indonesia Raya, matematika? Pastilah kita pakai di situ permutasi unsur yang sama. Kenapa permutasi unsur yang sama? Karena di sini ada unsur yang sama. Siapa unsur yang sama kita di sini? Ada huruf A. Berapa huruf A di sini? Ada sebanyak 3. Maka karena ada unsur yang sama di sini, kita pakai yang namanya permutasi unsur yang sama.
berarti permutasi sama dengan, sekarang hitung ada berapa unsur ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti 7 faktorial dibagi unsur yang sama. Siapa aja yang sama di sini? Huruf A. Ada berapa huruf A? 3, 1, 2, 3, berarti 3 faktorial. Ada lagi nggak huruf yang sama? B, ada nggak yang sama di sini selain A? Nggak ada ya, jadi 7 faktorial dibagi 3 faktorial. Seandainya huruf B di sini ada lagi yang sama, huruf B di sini misalnya tambah B lagi, berarti B-nya ada 2 kan, maka dikali lagi dengan 2 faktorial. Semua unsur yang sama itu tulis di sini. Berarti sama aja 7 dibagi 3 ya, kebenaran cuman huruf A yang sama. Berarti 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4, habis 4 berapa? 3 ketemu 3 habis. Berarti jawabannya berapa ini? 7 kali 5 kali 7 kali 5 berapa ya? 7 kali 5 7 kali 6 42 kali 20 840 ya. Jadi jawabannya 840. Sorry agak mikir tadi ya, nggak ada kalkulator. Nah ini lagi, pada suatu tiang diikatkan bendera 6 buah bendera berwarna merah. Artinya kalau 6 bendera warna merah sama semua kan, bendera itu berwarna merah. 2 bendera berwarna biru sama warna biru semua. 4 bendera warna hijau sama warna hijau semua, kayak gitu. Karena ada unsur-unsur yang sama di sini. Jadi setiap ada unsur yang sama berarti kita pakai yang namanya permutasi unsur yang sama. Beda kayak tadi soalnya, dari orang 10 akan dipilih orang 3 untuk jadi ranking 1, ranking 2, ranking 3, kan beda kasus seperti ini. Ya, itu bisa kan membedakannya kapan pakai permutasi semua unsur sebagian atau permutasi unsur yang sama. Jadi kalau permutasi unsur yang sama itu ada unsur-unsur yang sama, maka permutasi sama dengan, kita daftar dulu benderanya ada berapa? 6 merah, 2 biru, 4 hijau, berarti ada 12 ya. Berarti semua unsur ada 12 dibagi unsur yang sama. Merah ada 6, berarti ini 6 faktorial. Terus siapa lagi unsur yang sama? Biru ada 2 faktorial. Siapa lagi yang sama? Hijau ada 4, berarti ini 4 faktorial. Oke, 12 dibagi 6, 12 itu 12 kali 11 kali 10 kali 9 dikali 8, habis kali 8 berarti dikali dengan 7 per 2 faktorial, 2 dikali 1 ya, 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ada yang bisa dicoret? Ini sama ini habis ya. Mana lagi? Ini sama ini 4 ya, ini sama ini jadi 2, berarti tinggal berapa ini? 11 kali 10 kali 9 dikali 2 dikali 7. Berapa hasilnya ini kalau dikalikan? Hasilnya itu 13.860 ya. Jadi jawabannya adalah E. Nah, oke, soal selanjutnya halaman 169 soal nomor 15. Pada suatu arisan ibu-ibu mempunyai 9 orang anggota. Jadi ada anggotanya 9. Jika di setiap arisan ibu-ibu berkumpul dengan cara duduk melingkar. Nah, ini ada kata-kata berhubungan dengan lingkaran ini, melingkar. Duduk melingkar, banyak cara posisi ibu-ibu dalam duduk melingkar. Nah, karena ada kata-kata melingkar, tadi apa kalau berhubungan dengan lingkaran? Karena ada kata-kata kunci di sini, melingkar, mengelilingi meja kayak gitu, atau membentuk lingkaran kayak gitu. Pastilah ini namanya kasus permutasi siklik. Berarti karena dia permutasi siklik, maka permutasi itu sama dengan rumusnya tadi apa? N-1 faktorial. N-nya ada berapa? Ada berapa ini? N-nya di sini ada berapa orang di sini? Ada 9 kan? Berarti ini sama aja 9 min 1 faktorial. Berarti jawabannya sama aja 8 faktorial. 8 faktorial itu 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa ini kalau dikalikan?
berapa kalau dikalikan? 40.320 ya. Jadi jawabannya adalah B. Nah, oke, soal selanjutnya. Jadi soal selanjutnya di sini mungkin ini ada kesalahan soal ya, di sini kesalahan jawaban. Jadi ini adalah soal HOTS. Nah, jadi kalau soal HOTS agak mikir sedikit jawabnya ya, jadi nggak bisa langsung. Jadi di sini di halaman 169 nomor 12 huruf-huruf. Jadi huruf-huruf A, H, I, M, O, T, U, V dan W dan Z adalah akan terlihat sama jika dilihat melalui kaca. Jadi ibaratnya kalau kita lihat dari kaca bayangan huruf itu, maka huruf itu simetris, itu akan terlihat sama kayak gitu ya. Jadi huruf-huruf ini dinamakan huruf simetris. Banyak cara untuk memilih kata-kata sandi yang terdiri dari 3 huruf yang tidak berulang dengan paling banyak ada 2 huruf simetris. Nah, coba kita kerjakan dulu ini. Kata kuncinya di sini akan dipilih 3 huruf tidak berulang. Paling sedikit ada 2 huruf simetris. Coba kita daftar dulu. Huruf simetrisnya ada berapa? Huruf simetris. Ada berapa huruf simetris ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, huruf simetris itu ada 10. Oke, yang namanya huruf itu kan ada A, B, C, D sampai yang namanya Z. Ada berapa jumlah huruf? Ini ada 26. 10 simetris, berarti yang bukan simetris ada berapa yang bukan simetris? Kurangin aja ya. 26 dikurang 10 berarti ada 16 huruf yang bukan simetris. Nah, sekarang kemungkinan pertama. Paling banyak ada 2 huruf simetris. Kalau paling banyak ada 2, paling sedikit ada 2, berarti bisa jadi huruf simetris itu bisa jadi 2, bisa jadi huruf simetris itu adalah 3, kayak gitu. Karena kan paling sedikit ada 2. Berarti kemungkinan pertama itu kita buat dulu yang paling gampang. Kemungkinan pertama itu ada 3 huruf simetris. Ketiga-tiganya yang terpilih itu adalah huruf simetris. 1, 2, 3. Karena mau dipilih 3 huruf ya. Nah, sekarang ketiga-tiganya misalnya yang dipilih itu adalah huruf simetris terpilih. Sekarang kemungkinan pertama. Huruf simetris ada berapa? Ada 10. Berarti kemungkinan pertama itu ada 10 faktorial. Ada 10 kemungkinan. Bisa jadi huruf A, bisa jadi huruf H, bisa jadi I, bisa jadi M, atau bisa jadi yang namanya Z sampai Z. Berarti ada 10 kemungkinan. Seandainya di sini yang terpilih itu huruf A. A mungkin tidak di sini? Tidak mungkin kan? Berarti ini tinggal berapa? Karena tidak boleh berulang tadi. Berarti tinggal berapa ini? Tinggal 9. Terus habis 9 berarti 8. Kamu kaliin. Berarti 10 dikali 9 dikali 8. Berapa ini jadi jawabannya? 720. Nah, ini kemungkinan pertama. Jadi ini kayak kasus pengisian tempat aturan perkalian kemarin ya. Ini kasusnya pengisian tempat aturan perkalian kemarin. Ini kemungkinan pertama ada 3 huruf simetris. Nah, ini simetrisnya ada 3. Kemungkinan kedua itu 2 buah simetris ya. 2 buah huruf simetris berarti 2 simetris. Dan satunya itu bukan simetris. Oke, coba kita daftar. 1, 2, 3. 3 huruf yang mau diambil tadi kan. 2 simetris. Simetris tadi ada berapa? Ada 10 ya. 10 berarti di sini ada 10 kemungkinan untuk menempati posisi pertama. Kalau di sini ditempati oleh huruf H, huruf H nggak mungkin ke sini kan? Berarti tinggal berapa di sini? Tinggal 9 karena nggak boleh berulang tadi. Nah, sekarang ini simetris, di sini simetris. Nah, ini bukan simetris. Berarti bukan simetris ada berapa tadi? Bukan simetris ada 16. Kan belum terpilih yang bukan simetris. Berarti di sini ada 16 kemungkinan. Nah, sekarang ini berarti sama aja 10 dikali 9 dikali 16. Jangan lupa ini dikali lagi dengan 3. Kenapa dikali 3? Posisi huruf-huruf ini.
Bisa jadi 3 ini simetris, pertama simetris, kedua simetris, ketiga bukan simetris. Bisa jadi pertama simetris, susunannya, kedua bukan simetris, ketiga simetris. Bisa jadi pertama bukan simetris, simetris sama simetris. Maka dikali lagi dengan 3 susunan huruf-huruf ini. Susunan yang 2 simetris dan 1 bukan simetris. Maka jawabannya ini akan sama dengan berapa ini, jadi 4.320. Nah, sekarang kamu tambahin. Berarti 720 ditambah dengan 4.320. Kalau seandainya ditambahin, hasilnya itu sama dengan 5.040. Nah, ini jawabannya 5.040. Mungkin ini ya, C ini jawabannya. Jadi ini bukan 5.090 tapi 5.040. Oke, cukup sekian materi penjelasan dari Ibu kali ini untuk anak kelas 12 IPA 5 ya. Tetap semangat belajarnya walaupun masih kondisi dalam bentuk daring. Jangan lupa pesan Ibu tadi, kasus-kasusnya dan kata-kata kuncinya itu selalu diingat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.